sampai jam 1:15 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada siang hari ini tema yang kita akan angkat seperti terlihat di layar berjudul La'anna as-sa'ata takunu qariban. Tema ini kita ambil dari sebuah ayat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. As-sa'ah ini biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hari kiamat. Sebenarnya terjemahan ini tidak tepat, karena hari kiamat adalah yaumul qiyamah, hari berbangkit, yang mana ia akan berlangsung setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala kedua. Sementara as-sa'ah adalah peristiwa yang berlangsung setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Jadi dua hal yang berbeda ini. Tetapi apa boleh buat, inilah miskinnya bahasa kita. Kita nggak punya pilihan lain. Maka yang dimaksud di sini adalah as-sa'ah, yaitu berakhirnya dunia yang fana ini berupa kehancuran jagat raya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi kaum Quraisy, musyrikin Makkah, mereka ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dakwah tauhid yang merupakan dakwah abadi dan universal, al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul dari Allah taala, maka kaum Quraisy pada umumnya tidak bisa menerima. Mereka mengingkari tauhid. Kenapa? Karena selama ini mereka beranggapan di samping ada Allah sebagai pencipta jagat raya, pemberi rezeki, pengatur segala sesuatu, tetapi ada alihatan min dunillah, ada ilah-ilah lain bersama Allah yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, yang mereka sembah, yaitu berbagai berhala yang diletakkan di dalam Ka'bah maupun di seputar Ka'bah. Nama-namanya diantaranya diperkenalkan kepada kita lewat Al-Quran seperti Lata, Manat, Uzza, Ubal, dan lain sebagainya. Nah, datang Nabi kita membawa ajaran La ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah. Maka sudah barang tentu kaum Quraisy sulit menerimanya. Pada umumnya mereka menolak, dan penolakan mereka terhadap tauhid secara otomatis menyebabkan mereka menolak semua konsekuensi tauhid, yang salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir, mengimani akan datangnya as-sa'ah. Sehingga mereka mengajukan pertanyaan seperti yang disebutkan dalam ayat ini, bukan karena mereka benar-benar ingin tahu, tidak, tetapi karena mereka mengejek, mengolok-olok Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya. Jadi kurang lebih mereka bertanya, ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi as-sa'ah, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa? Begitu pertanyaan mereka. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita menjawab, Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Oleh karenanya tidak ada kita dapati satu hadis pun di mana Rasulullah SAW menjelaskan tanggal, bulan, dan tahun akan terjadinya as-sa'ah. Tidak ada.
Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya as-sa'ah hanya hadis riwayat Bukhari sahih yang menyebutkan harinya, yaitu pada hari Jumat. Tetapi Jumat yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di ujung akhir dari ayat ini Allah menegaskan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah itu sudah dekat waktunya. Nah, jadi dari ujung ayat inilah kita mengambil tema kita pada hari ini, la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi as-sa'ah sudah dekat waktunya. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi kita SAW pernah mengatakan, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan datangnya as-sa'ah seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan dua jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah, yang dirapatkan, yang dihimpun, bukan dijauhkan, tapi dirapatkan, dihimpun. Jadi istilahnya kalau Nabi diutus pada waktu jari telunjuk, sedangkan as-sa'ah pada waktu jari tengah, maka kedua peristiwa ini berdekatan, kata Nabi SAW. Padahal realitanya Nabi diutus sampai ke sini saja, sampai ke kita saja sudah 15 abad. Makanya ada ungkapan waktu itu relatif. Kemudian dalam hadis yang lain lagi disebutkan, wa kana idza dzakara as-sa'atu ahmarat wajnatahu. Bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut perihal as-sa'ah, maka kedua pipi beliau memerah. Jadi wajah beliau memerah. Dan para sahabat yang akrab dengan Nabi sangat paham, bila Nabi wajahnya berubah menjadi merah, itu pertanda beliau marah. Kemudian wa'ala sautuhu, suara Nabi meninggi, washtadda ghadbuhu, kemarahan beliau sangat tampak, ka'annahu nabiru jaishin, seolah-olah Nabi menjadi seperti panglima perang yang memberikan aba-aba komando kepada para pasukan, prajurit-prajuritnya. Yaqulu sabbahakum massakum. Kemudian Nabi menyerukan, hati-hati kalian di waktu pagi, hati-hati kalian di waktu sore. Nah, maka pernah suatu ketika seorang sahabat keluar rumah, tiba-tiba di kejauhan dia melihat ada asap membumbung. Apa yang dia lakukan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintu tetangganya seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, 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 asap, asap, asap. Semua pada keluar, tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini lalu bertanya, ada apa? Sahabat ini menunjuk ke arah asap, dia bilang ad-dukhan, katanya, asap, katanya. Mereka bertanya, ada apa dengan asap itu? Maka kata sahabat ini, tidakkah kalian ingat keterangan Nabi SAW mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah, bila mana sudah muncul ad-dukhan, asap. Subhanallah. Itu sahabat 15 abad yang lalu bersikap ketika melihat sesuatu yang dia sinyalir, termasuk asyratus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah. Kira-kira kita yang hidup di zaman sekarang sepantasnya lebih santai apa lebih serius? Ya lebih serius. Kenapa? Karena jarum jam berputar ke depan. Tidak mungkin as-sa'ah semakin jauh, pasti makin dekat. Nah, oleh karenanya ada pertanyaan yang harus kita ajukan. Pertama, kepada siapakah as-sa'ah itu akan menimpa? Dan ternyata Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita bahwasanya as-sa'ah hanya menimpa kalangan tertentu. Dia tidak menimpa semua manusia. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. As-sa'ah tidak akan menimpa kecuali atas manusia-manusia yang paling jahat. This is good news. Ini berita bagus buat kita. Orang soleh, orang beriman mustahil mengalami as-sa'ah. Dalam hadis yang lain lagi di bawah, Nabi bersabda, innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyana minal harir, dan seterusnya, yang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menjelang datangnya as-sa'ah akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra, menyebar dari arah Yaman ke seluruh dunia. Jadi kayak angin AC gitu,
dari Yaman menyebar ke seluruh dunia. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada imannya, walaupun imannya tinggal seberat biji atom, kecuali karena angin itu akan dicabut ruhnya, akan wafat dia. Nah, para ulama mengatakan hadis ini mengisyaratkan ketika sudah dekat sekali waktunya akan terjadi as-sa'ah, maka Allah tidak akan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertama pertanda as-sa'ah dimulai, bila mana di muka bumi masih ada orang-orang beriman. Allah sayang sama orang-orang beriman. Allah tidak akan mengizinkan orang-orang beriman mengalami as-sa'ah, maka diwafatkan terlebih dahulu dengan cara mendatangkan angin lembut yang menyebar dari Yaman ke seluruh dunia. Angin itu mendatangkan ajal bagi setiap mukmin yang dijumpainya. Berarti nanti yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat berbagai kemungkaran tanpa batas. Dalam keadaan seperti itulah as-sa'ah menimpa mereka. Makanya kita dapat di hadis-hadis mengenai dekatnya as-sa'ah menggambarkan keburukan perilaku manusia ketika sudah dekat sekali as-sa'ah. Karena mereka orang-orang kafir mutlak semuanya. Di antaranya digambarkan bahwa menjelang datangnya as-sa'ah, manusia akan bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Akan ada datang orang dari Habasyah, dari Ethiopia, membawa pasukan menuju ke Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah, tidak ada yang menghalangi dia. Nah, ketika dunia sudah seperti demikian, Allah takdirkan manusia-manusia ini tertimpa fitnatis sa'ah, ya, pengalaman peristiwa as-sa'ah. Nah, ini tidak bagus buat kita kan? Namun demikian muncullah pertanyaan yang lain lagi. Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya peristiwa as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai? Kalau memang kita tahu orang beriman tidak akan mengalami as-sa'ah, ya don't worry, be happy, kan begitu? Atau boleh bersikap santai? Tidak boleh ya. Nah, kira-kira sebabnya apa? Saudara rahimakumullah, kebanyakan kaum muslimin bila mana berbicara tentang iman, yang diketahui hanya dua saja. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, kan begitu. Padahal ada jenis ketiga yang lebih mengkhawatirkan lagi. Sebab kalau iman itu bertambah, oke lah, jelas itu membaik. Kalau iman berkurang, ya memburuk. Tetapi betapapun buruknya, tadi sudah dijelaskan. Jika angin lembut meniup atau bertiup dari Yaman, orang yang imannya tinggal seberat biji atom sekalipun, itu akan diwafatkan. Nah, maka alasan mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai karena ada kemungkinan ketiga. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, dan iman itu bisa batal. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh kaum muslimin. Dan kita sekarang hidup di suatu era di mana potensi iman itu bukan sekedar berkurang tapi malah batal, itu sangat besar. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis berikut ini, Nabi bersabda, "Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Ini hadis riwayat Muslim sahih. Kata Nabi kita, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu cuma satu, fitanan itu banyak. Bersegeralah beramal kalian sebelum datangnya fitnah-fitnah laksana malam yang gelap gulita. Lalu Nabi menggambarkan gelapnya seperti apa. Pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, sore harinya dia menjadi kafir.
Atau sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman, lalu pagi harinya dia menjadi kafir. Mengapa demikian? Karena dia rela menjual dirinya, agamanya, demi memperoleh barang kenikmatan dunia. Coba perhatikan baik-baik kata-kata Rasul ya. Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Kalau perbandingannya antara berbuat baik-baik dengan berbuat jahat, sekalipun demikian, asalkan dia masih beriman, ya sejahat-jahatnya orang beriman masih bisa diampuni Allah. Tapi kalau seseorang berpindah posisi, tadinya beriman menjadi kafir, lalu kebaikan apa yang dikerjakan si kafir ini yang akan mendapat nilai di sisi Allah? Gak akan ada. Nah maka saudaraku rahimakumullah, inilah hadis, inilah yang menjadi alasan kita menjawab pertanyaan ini. Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya saat, mengapa dia tidak boleh bersikap santai? Karena kita belum tentu ketika angin lembut datang termasuk yang diwafatkan. Karena apa? Karena terlibat di dalam dosa-dosa yang kategorinya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bukan dosa besar, tetapi bahkan murtad, riddah karena lalai. Dan ingat ya, ketika Nabi mengatakan hadis ini, Nabi tidak sedang membicarakan murtad formal, Pak. Kalau murtad formal tuh gampang melihatnya. Seorang bernama Amir, sebut saja, jatuh cinta sama Margaret, sebut saja. Anak pendeta namanya Saverius. Akhirnya saking jatuh cintanya dia ngelamar sama Pak Saverius. Kata si bapak ini, oh boleh Amir kamu menikahi anak saya Margaret, tapi syaratnya mulai minggu depan antar ke gereja ya. Nah gitu. Nah ini murtad formal. Kalau murtad formal gampang mendeteksinya. Yang rumit adalah murtad substansial. Secara formal masih kelihatan muslim, masih kelihatan sholat, di bulan Ramadan masih kelihatan puasa, masih bolak-balik umroh, masih bersedekah, tapi ternyata dia terlibat dalam perkara-perkara yang menjatuhkannya ke dalam murtad substansial. Ini yang harus kita waspadai. Perlu contoh? Perlu contoh nggak, Pak? Berani? Saya jelaskan dulu ya. Para ulama menyebut virus MKL ini, murtad karena lalai ini, disebut dengan nawaqidul iman atau nawaqidul Islam atau nawaqidus syahadatain, pembatal iman, pembatal Islam, pembatal dua kalimat syahadat. Kita waktu kecil umumnya didatangkan guru ngaji ke rumah, bab pertama pelajaran agama adalah bab air ya kan, bab wudu kan. Lengkap kita pelajari gerak-gerik berwudu sampai diajarkan pasal yang namanya pasal hal-hal yang membatalkan wudu, ya kan? Dan biasanya kita sampai sekarang hafal. Habis bab wudu biasanya pindah ke bab apa? Sholat, ya. Gerak-gerik sholat, bacaan sholat, sampai pasal terakhir hal-hal yang membatalkan sholat, ya kan? Nah yang jadi masalah adalah kita nggak pernah bertanya, ustadznya nggak pernah menjelaskan bab iman, apalagi sampai ke pasal terakhir namanya pasal pembatal iman, ya kan? Sehingga kita nggak pernah sadar bahwa iman pun sama seperti wudhu, sama seperti sholat bisa batal. Nah, saya beri contoh. Salah satu contoh pembatal keimanan adalah orang berkeyakinan sehingga mengucapkan kata-kata sebagai berikut: semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Tahukah Anda kata-kata yang sepertinya sederhana begini potensial menyebabkan orang yang mengucapkannya batal imannya? Saya mengucapkan barusannya sebagai contoh, bukan karena saya meyakini tentunya. Atas dasar apa kata-kata begini saja bisa menyebabkan seseorang batal imannya? Karena dalam buku yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, Syekh Sulaiman Al-Umari menyebutkan pembatal nomor 4 bunyinya sebagai berikut: meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum beliau, hukum Islam. Ini termasuk pembatal keimanan nomor 4. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah
wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah di dalam kitabnya, kitabullah, dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis jelas sahih riwayat Muslim. Nah, tentunya kita semua yang pernah membaca kitabullah Al-Quranul Karim pernah berjumpa dengan ayat ini kan? Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19, yang artinya apa? Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Apa mungkin seorang muslim berakal sehat, sudah dewasa, pernah baca ayat ini, lalu dengan nekatnya dia di dalam hatinya berkata, nggak gitu-gitu amat, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar, ya kan? Nggak puas sama ayat ini, ada ayat lain, surat yang sama, Ali Imran ayat 85, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mustahil seorang muslim yang dewasa pernah membaca ayat ini ngerti bahasa Indonesia, walaupun nggak ngerti bahasa Arab, kan bisa baca terjemahannya. Lalu dia akan berkata dalam hatinya, nggak gitu-gitu amat, tetangga saya orang Nasrani baik sama saya, tetangga kiri saya orang Islam, anggota partai Islam, lagi jenggotan koruptor. Enggak lah, ini mah masalah oknum aja, agamanya mah baik-baik aja. Kira-kira berani nggak begitu? Bukan saja berani, Pak, ada di zaman sekarang orang yang begitu pemikirannya. Nah, jadi ketahuilah, ucapan sederhana seperti itu termasuk ucapan nawaqidul iman, pembatal keimanan. Karena secara diametral dia berani mengemukakan sesuatu yang bertentangan langsung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekarang saya tanya, misalnya ada pemuda masjid semangat dia, tiba-tiba dia teriak, Islam agama paling benar. Itu benar apa salah? Hah? Salah ya? Kenapa salah? Yang benar ada yang salah. Karena nggak ada ayat, nggak ada hadis mengatakan Islam agama paling benar. Kalau dikatakan Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar, tapi kurang benar. Sedangkan ada ayat yang bunyinya begini, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, bukan agama paling benar ya, agama yang benar, Al-Islam, untuk dimenangkan oleh Allah terhadap semua agama lainnya, walaupun kaum musyrik tidak menyukai. Berarti kalau Islam agama yang benar, agama lain apa Pak? Batil. Ini harus duduk dalam keyakinan seorang muslim. Tapi hari ini karena begitu dahsyatnya fitnah, terutama fitnah ajaran yang bernama pluralisme, akhirnya kaum muslimin banyak yang berjatuhan, berguguran. Berguguran apanya? Imannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak pernah dengar nggak orang ngomong semua agama sama? Pernah? Itulah realita pahit yang kita hadapi sekarang. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, walaupun kaum muslimin tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, namun kaum muslimin tidak terlepas dari huru-hara akhir zaman atau era penuh fitnah di akhir zaman menjelang datangnya as-sa'ah. Kita yang menjalani era badai fitnah hari ini harus menyadari bahwa setiap detik, setiap saat, setiap hari eksistensi iman tauhid kita ini terancam. Jangan sampai ketika angin lembut berhembus ternyata kita termasuk yang tidak diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, oleh karenanya agar tidak terkena virus MKL, murtad karena lalai ini, maka kita tidak boleh memandang iman sebagai perkara yang statis, yang begitu sudah ada dalam diri kita, oh pasti sampai masuk surga ada dalam diri kita terus. Belum tentu. Kita tidak boleh memperlakukan iman layaknya cek kosong, harus diisi. Maka iman itu mesti satu dipelihara dengan ilmu dan dua dibuktikan dengan amal.
Karena umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang di satu sisi cinta menuntut ilmu, tapi di lain sisi gemar mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kita bukan seperti kaum Yahudi yang doyan ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Kita bukan seperti kaum Nasrani yang amalnya banyak, saking banyaknya sampai motonya kasih, tapi ilmunya error. Sampai berani mengatakan Yesus anak Tuhan, sampai berani mengatakan 3 in 1, 1 in 3. Mereka sendiri nggak ngerti kalau ditanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di antara buku yang bisa Anda pelajari tentang hal-hal yang membatalkan keimanan, saya menganjurkan buku ini. Ada buku judulnya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah. Ini buku disertasi doktoral seorang bernama Syekh Abdul Aziz Abdul Latif. Diterjemahkan dengan judul Pembatal Keislaman, Aspek Keyakinan, Ucapan maupun Perbuatan. Buku ini tebal begini. Bagi Anda yang kurang rajin membaca, ada yang tipis, tenang aja. Nah, ini buku karya Syekh Sulaiman Al-Ulwani, judul aslinya Nawaqidul Islam. Oleh penerbit yang sebelah kanan diterjemahkan judulnya Penjelasan Pembatal Keislaman. Oleh penerbit yang di sebelah kiri diterjemahkan dengan judul Awas Terjebak Murtad. Isi buku ini menjelaskan 10 perkara yang bila seorang muslim terlibat dalam salah satunya berpotensi mengalami pembatal keislaman. Salah satu contohnya yang tadi sudah disebutkan, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, itu termasuk pembatal keislaman. Baik, nah 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan banyak sekali nubuah. Nubuah itu artinya ramalan kenabian, dan salah satunya menyindir kita yang hidup di abad modern sekarang ini. Sebab Nabi bersabda dalam hadis ini, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Artinya, sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman bakal mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya umat yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka masuk lubang biawak. Terus para sahabat ketika itu langsung balik bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud umat Islam di akhir zaman akan ikuti itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi tidak menjawab, malah Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? 15 abad yang lalu, sewaktu Nabi menyampaikan ramalan ini, para sahabat tercengang. Mereka tidak percaya, kok bisa-bisanya umat ahli Quran ngekor sama umat ahli Taurat dan ahli Injil? Kan nggak masuk di akal. Kenapa nggak masuk di akal? Karena Al-Quran dijamin keasliannya sampai yaumul qiyamah, sementara Taurat dan Injil boro-boro sampai sekarang. Di zaman Nabi dan para sahabat saja sudah berbeda isinya dari asalnya, dari aslinya, sehingga para sahabat nggak bisa paham. Para sahabat dulu nggak paham, Pak, tapi kita yang hidup sekarang, asalkan mau menggunakan iman membaca peta dunia sekarang, kita bukan sekedar paham hadis ini, kita mengalaminya. Di zaman kita sekarang berapa banyak orang mengaku muslim, kadangkala kelakuannya lebih Yahudi dari Yahudi, lebih Nasrani dari Nasrani. Kenapa? Karena Allah takdirkan sudah hampir 1 abad yang lalu tongkat kepemimpinan dunia ini dipindahkan dari umat Islam mimpin dunia ribuan tahun. Kata Allah, sekarang giliran Barat mimpin dunia, Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah Yahudi Nasrani. Ya, dan ini kita nggak boleh salahkan Allah, karena Allah punya skenario. Hak Allah menentukan kapan suatu umat berjaya, menentukan kapan suatu umat keok. Itu hak Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 140 bahwa ini termasuk sunnatullah. Ini termasuk kaedah yang sudah ditetapkan Allah berlaku dalam sejarah kemanusiaan. Mari kita lihat ayatnya. Ali Imran 140. Silahkan dicatat ya. Barangkali sekarang nggak nyambung, nanti kalau di rumah baca sendiri nyambung ya. Jadi kata Allah,
jika kalian wahai umat Islam saat perang Uhud mendapat luka, derita, kekalahan, maka sesungguhnya kaum kafir musyrik Quraisy Mekah pada perang Badar juga mendapat luka, derita, kekalahan yang serupa. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi jangan